Suami jadi tersangka diduga terlantarkan istri yang sakit kanker paru karena ditolak istri berhubungan. Dua pencuri terekam kamera pengawas di Palembang bawa kabur motor setelah rusak pagar. Kelenteng Chandranadi jadi salah satu pusat perayaan Imlek di Palembang. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Seperti biasa kami akan membuka hari Anda dengan sejumlah informasi dari wilayah Sumatera Selatan dan daerah lain di Sumatera bagian selatan. Selain tiga informasi utama tadi, masih ada informasi menarik lain yang akan kami sampaikan untuk Anda. Bersama saya Robiansyah, Anda menyaksikan Kompas Sumbasel di Kompas TV, independen, terpercaya. Kita awal informasi pertama, saudara, seorang suami di Palembang, Sumatera Selatan yang diduga menelantarkan istrinya yang sedang sakit hingga meninggal dunia ditetapkan sebagai tersangka. Motif tersangka karena marah korban tidak mau berhubungan. Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polrestabes Palembang menangkap dan menetapkan WS sebagai tersangka kasus meninggalnya SPS yang merupakan istrinya. Hal itu setelah polisi menemukan dua alat bukti dari kasus tersebut. Menurut Kapolrestabes Palembang, tersangka sengaja membiarkan atau menelantarkan korban yang tengah menderita kanker paru hingga meninggal dunia. Motif tersangka karena marah, korban selalu menolak saat diajak berhubungan. Korban mengidap kanker paru sejak 2024 yang mengakibatkan tubuh korban susut. Kapolrestabes Palembang juga menegaskan tidak ada penyekapan dari peristiwa ini. Merasa jengkel, motifnya jengkel, karena hasil dan terlampiaskan sebagai seorang suami yang pada akhirnya menambah keinginan yang bersangkutan untuk tidak merawat istrinya sebagaimana yang diinginkan. Yang bersangkutan hanya menyiapkan makan, tidak menyuapi hanya sekali saja pada tanggal 17, namun sebelumnya tidak. Dan setelah disuapi itu ternyata ada keinginan tertentu, yaitu ingin diajak berhubungan suami istri, dan itu pun ditolak. Dan kejengkelan itu berdampak semakin tidak diperhatikannya sang istri. Sementara itu, kuasa hukum keluarga korban meminta polisi melakukan gelar perkara agar tersangka dijerat pasal yang lebih berat. Kita akan minta gelar perkara, kita juga akan menunjukkan bahwa bukti-bukti kita juga sebagai pelapor. Kami akan menekankan bahwa itu pasal perantaraan pasal 44, dari pasal 49 ke pasal 44, karena ancamannya kan lebih tinggi. Kami mohon keadilan dari pihak keluarga juga, merasa sakit hati lah, merasa teriris lah karena adiknya itu ditelantarkan dan tidak diurus lah selama 2 bulan dalam penyakitnya itu. Karena perbuatan tersebut, tersangka terancam hukuman di atas 5 tahun penjara. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Saudara, dua pria di Palembang, Sumatera Selatan terekam kamera pemantau mencuri motor warga. Aksi ini dilakukan dengan melepas pagar rumah korbannya. Pencurian sepeda motor terekam kamera pemantau terjadi di Jalan Sriwijaya Negara, Kecamatan Ilir Barat 1 Palembang pada Rabu 29 Januari 2025 dini hari. Dalam rekaman CCTV, awalnya pelaku berusaha mencuri motor yang persis berada di depan pintu rumah. Namun aksi itu gagal karena motor dipasang kunci tambahan. Sesaat kemudian pelaku lain masuk dan mencuri motor lainnya. Untuk mempermudah aksinya, pelaku melepas pagar rumah. Pemilik rumah baru mengetahui aksi pencurian tersebut pada pagi harinya. Gemboknya tidak dirusak tapi pagarnya diangkat di jaringan TKP. Nah, pertama nyongkel motor warna biru, Beat warna biru, tapi tidak baca ada motor Beat warna hitam punya pemilik kosan. Wong dua pelakunya, sikok pakai masker, sikoknya tidak. Digembok semua, kosan digembok semua tapi pagar dicongkel. Peristiwa itu pun dilaporkan pemilik motor ke Polrestabes Palembang. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan.
Saudara, suasana meriah malam pergantian Tahun Baru Imlek 2025 di Kelenteng Candrana di 10 Ulu Palembang diwarnai kebiasaan unik melepas burung pipit. Tradisi melepas burung atau fangsheng yang melambangkan ungkapan melepas keburukan, permohonan maaf, dan keselamatan sekaligus menjaga kelestarian alam. Lina, salah satu warga Tionghoa asal Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, ikut melakukan hal ini bersama keluarganya. Mereka berdoa sebelum melepas burung yang biasa disebut pipit ke alam bebas. Yo maknanya tuh biar semua makhluk itu berbahagia aja tuh untuk melepas itu. Itu memang tradisi ya? Tradisi Buddhis kalau melepas makhluk itu. Oke. Ya banyak ini juga sih, banyak manfaatnya juga kalau kita melepas makhluk itu kan. Tradisi ini dimanfaatkan pedagang burung yang menjual burung di sekitar halaman kelenteng. Salah satunya Rusmawi, warga Jejawi, Ogan Kombring Ilir yang menjajakan burung dagangannya. Dirinya sudah 7 tahun berjualan burung di momen malam Imlek. Untuk harga bervariasi dari Rp2.500 hingga Rp3.000 per ekor. Dalam 2 hari berjualan, Rusmawi sudah bisa menjual 700 ekor burung. Harganya tidak tetap. Ada yang 2.500, 3.000. Imlek sama cap gome. Kita jualan ya? Iya, kita jualan. Itu dari mana, Kak? Itu dari Jejawi Oki. Jejawi Oki. Ngajak ke sini, Kak? Iya. Akan sampai kapan nih, Kak? Ini sampai besok. Penutupnya besok. Melepas burung merupakan penjaga nilai-nilai luhur, toleransi, kerukunan, dan kepedulian terhadap lingkungan. Muhammad Reza Pahlevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Usai jeda, saudara, kami masih akan kembali dengan sejumlah sorotan menarik lainnya. Tetaplah di Kompas Sumbasal. Anda kembali menyaksikan Kompas Sumbasal, saudara, dan saatnya kita akan menyimak sejumlah sorotan dari wilayah lain di Sumatera bagian selatan. Berikut laporan dari Lampung dan Kepulauan Bangka Belitung. Kami sengaja menyamarkan video yang mengandung unsur kekerasan ini. Tampak dalam video berdurasi 29 detik ini merekam aksi perundungan terhadap seorang anak perempuan yang berstatus sebagai siswi sekolah menengah pertama di Kabupaten Lampung Barat, Lampung. Selain umpatan, para terduga pelaku yang merupakan teman sekolah korban ini juga melakukan kekerasan fisik yang ditengarai saling ejek antar keduanya. Polisi yang mendapati laporan atas video perundungan yang viral tersebut langsung memanggil korban, pelaku beserta orang tua dan pihak sekolah untuk dimintai keterangan di Mapolres. Di mana anak-anak tersebut saat ini sudah kita mintain keterangan, kita interview, baik terhadap anak-anak maupun terhadap korban. Saat ini mereka didampingin oleh pihak keluarga dan pihak sekolah pun sudah kita hadirkan untuk kita mintain juga keterangan, di mana tujuan kita ini adalah untuk supaya kejadian ini tidak terulang kembali. Peristiwa ini jadi sorotan dari Direktur Lembaga Pemerhati Hak Perempuan dan Anak Provinsi Lampung yang menyayangkan kejadian perundungan ini, mengingat Kabupaten Lampung Barat menyandang predikat Kabupaten Layak Anak. Peristiwa bullying yang mengakibatkan timbulnya kesan potret buram lah dunia pendidikan kita, tidak hanya di Provinsi Lampung atau hanya di Lampung Barat, tapi se-Indonesia sedang banyak peristiwa seperti ini. Jadi harapan saya, bahkan menimbulkan pertanyaan saya, ini kenapa sih masih terjadi? Kurangnya di mana? Nah itu, apakah karena memang pemerintah belum menetapkan regulasi, atau memang tidak ada regulasinya, atau tidak ada programnya oleh pemerintah daerah? Lembaga Pemerhati Hak Perempuan dan Anak meminta pemerintah Lampung Barat mengambil langkah tegas supaya kejadian serupa tidak terulang kembali.
Roma Afria Idam, Kompas TV, Lampung. Inilah video saat dua pasangan suami istri tertangkap warga tengah mengedarkan uang palsu di sejumlah warung di Kecamatan Candipuro, Lampung Selatan. Aksi kedua pelaku bernama Ari Setiawan dan Sunita terungkap setelah pemilik warung yang curiga dengan keaslian uang, kemudian melaporkannya ke pihak berwajib. Dari hasil pemeriksaan, pelaku mengaku telah bertransaksi 3 kali menggunakan uang palsu. Polisi pun melakukan pengembangan di mana pelaku memesan uang palsu tersebut melalui aplikasi pesan singkat Telegram senilai Rp1 juta dengan harga Rp350.000 menggunakan metode pembayaran digital. Tak hanya itu, petugas juga mendapati uang palsu senilai Rp4.200.000 yang disembunyikan dengan cara dikubur di halaman rumah. Dari pengembangan tersebut, ternyata kita berhasil mengungkap atau mendapatkan barang bukti yang lebih besar lagi. Ya, ini di hadapan rekan-rekan ini banyak barang bukti yang sudah kita amankan, ya, termasuk juga nominal uang yang sudah diperjualbelikan menjadi barang-barang, ya, berupa rokok, kemudian minyak dan segala macam, termasuk juga saat itu uang ditimbun, ada yang ditimbun di dalam rumah. Ya. Total keseluruhan jumlah uang lembar rupiah palsu yang kita amankan ada 63 lembar sebesar Rp4.750.000, ya. Kini para pelaku dijerat dengan pasal 36 ayat 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Tuku Khalid Syah, Kompas TV, Lampung Selatan, Lampung. Sangat memprihatinkan, seorang pelajar sekolah menengah pertama atau SMP di Pangkal Pinang diamankan polisi beberapa waktu lalu karena terlibat dalam jaringan penyalahgunaan narkotika. Selain menjadi pemakai, pelaku juga merupakan kurir narkotika jenis sabu. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pangkal Pinang menyatakan bahwa pihaknya merasa miris atas kejadian ini. Ia menekankan bahwa pihak sekolah telah berupaya memberikan pendidikan dan sosialisasi yang cukup kepada siswa, terutama edukasi mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba. Selain sekolah, peran orang tua juga penting dalam pengawasan dan pendidikan anak di luar jam sekolah untuk mencegah kasus serupa terjadi di masa mendatang. Sekali lagi kami sudah sampaikan kepada satuan pendidikan maupun kepada orang tua. Jadi tanggung jawab anak-anak itu tidak hanya di sekolah, tanggung jawab kita bersama. Jadi kalau di sekolahnya mungkin beliau anak-anak ini kan baik-baik saja. Tetapi kalau karena pergaulan, kemudian orang tuanya kurang mengawasi, itulah yang kita minta supaya orang tua juga berkontribusi dalam hal menjaga anak-anak kita. Karena mereka ini sebagai aset kita untuk penerus generasi bangsa. Jadi kami prihatin dengan kondisi ini. Kami berharap karena pendidikan karakter kan terus kami lakukan. Tetapi kembali lagi, ini kan personal ya, orang per orang, bukan seluruh. Dengan adanya kasus ini, diharapkan dapat menjadi pelajaran agar lebih banyak usaha dilakukan untuk melindungi generasi muda dari pengaruh negatif narkotika. Nanda Ardiansa, Kompas TV, Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung. Deserti TNI bernama Henry hingga saat ini masih diburu oleh petugas gabungan setelah berhasil kabur dari sergapan petugas gabungan TNI Polri. Pelaku berhasil lolos melalui gorong-gorong tempat persembunyiannya. Hingga saat ini, petugas gabungan masih terus melacak keberadaan pelaku. Sebelumnya, Deserti TNI Henry ini melakukan penembakan terhadap salah satu anggota Sudepom Persiapan Belitung, Randy. Tersangka diduga melakukan KDRT terhadap istrinya. Saat hendak diamankan, Henry menyandera Randy dan membawa korban. Selanjutnya, korban ditemukan warga dengan luka tembak di bagian punggung dan akhirnya dilarikan ke rumah sakit.
Sampai saat ini masih bersama POM, TNI, rekan-rekan TNI maupun dari polisi untuk melacak keberadaannya. Sampai sekarang belum diketahui keberadaannya. Katanya di sana sudah memasang poster Jenderal, poster buronan gitu. Saya belum tahu tuh. Jadi polisi sifatnya membackup tuh BKO, bawah kendali operasi rekan-rekan dari TNI, menyiapkan personilnya, jadi membackup penuh jika ada perintah untuk bergerak, kemudian melakukan pengejaran, pengepungan tentu bersama-sama dengan rekan-rekan TNI. Kita membackup. Jadi komandonya adalah dari Pak Danrem, dari Pak Dandim. Terima kasih. Hingga saat ini, petugas terus berkoordinasi untuk menangkap pelaku. Sejumlah langkah telah diambil, termasuk menjaga tempat-tempat strategis seperti pelabuhan serta bandar udara, agar pelaku tidak dapat kabur ke luar daerah. Nanda Diansah, Kompas TV, Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung. Demikian tadi saudara sejumlah sorotan dari Lampung dan Kepulauan Bangka Belitung, dan sejenak kami masih akan kembali dengan sejumlah sorotan menarik lainnya. Tetaplah di Kompas Umbasel. Anda masih menyaksikan Kompas Umbasel, saudara, dan selanjutnya kita akan menyimak sejumlah sorotan dari Bengkulu. Berikut laporan selengkapnya. Rekaman CCTV ini memperlihatkan aksi pencurian yang dilakukan seorang emak-emak di salah satu cucian mobil yang berada di Jalan Pangeran Natadirja, Kota Bengkulu. Tampak pelaku masuk ke area cucian mobil dan langsung menuju mes karyawan di lantai 2. Sambil mengendap, pelaku melihat salah satu kamar dalam kondisi tidak terkunci. Meski di dalam kamar terdapat 3 orang karyawan sedang tertidur, emak-emak ini tetap nekat masuk dan mengambil tas salah satu karyawan. Tas tersebut diketahui berisi 1 unit handphone dan uang tunai Rp950.000. Waktu itu kejadiannya posisi saya sedang tidur, sekitaran pukul 4 subuh waktu itu, tertidur pulas, kemudian saya tersadar itu waktu bangun pagi sekitar jam 7 pagi, bangun terus saya langsung mandi, begitu selesai pakai baju, pakaian, baru sadar kalau handphone saya ini tidak ada. Begitu handphone disadarin tidak ada, saya panik, kemudian melapor ke bos di bawah untuk melihat rekaman CCTV. Akibat kejadian ini, korban mengalami kerugian hingga Rp7 juta. Kasus ini sudah dilaporkan korban ke polisi. Bayazir Al-Rehan, Kompas TV Bengkulu. Temuan kasus jembrana pada sapi ini bermula saat petugas kesehatan hewan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bengkulu mendapat laporan dari peternak mengenai sapi mereka yang sakit. Setelah dilakukan pemeriksaan, 13 ekor sapi ini menunjukkan gejala demam, depresi hingga hilang nafsu makan. Petugas memastikan belasan sapi tersebut positif terjangkit penyakit jembrana. Saat ini hewan ternak tersebut sudah mendapatkan perawatan dan dipisahkan dari ternak lain agar tidak menular. Menurut petugas, penyebab penyakit jembrana dapat masuk ke tubuh hewan ternak melalui kontak langsung dengan hewan tertular, serta disebarkan melalui insekta penghisap darah. Penyakit jembrana hanya menyerang sapi Bali dan tidak menular pada sapi jenis lain. Itu juga gejalanya lesu, tidak mau makan, terus dia ambruk ya. Kalau demamnya dia nggak bisa ngomong demam gitu, pokoknya dia terus ada kejangnya juga. Jadi pas kalau sudah ambruk, sudah dia nggak bisa itu lagi, nggak bisa berdiri lagi, terus udah ketakutan aja gitu pemiliknya, jadi langsung dipanggil tukang potong. Para peternak diminta untuk terus waspada dan menjaga kebersihan kandang ternaknya, mengingat selain penyakit jembrana, sejumlah sapi juga dilaporkan terserang penyakit mulut dan kuku dan penyakit ngorok. Bayazir Al-Rehan, Kompas TV Bengkulu. Upaya pelarian JM selama 3 bulan berakhir setelah ditangkap tim Satreskrim Polres Bengkulu Utara.
Pria yang berprofesi sebagai guru di salah satu sekolah dasar di Kabupaten Bengkulu Utara nekat melakukan pencabulan hingga persetubuhan terhadap siswinya sendiri yang masih berusia 12 tahun. Mirisnya perbuatan bejat itu dilakukan di lingkungan sekolah saat jam istirahat. Bahkan dari pengakuan korban, aksi tersebut sudah dilakukan pelaku selama belasan kali. Peristiwa terungkap saat orang tua korban mendapat laporan dari kepala dusun setempat bahwa anaknya sudah menjadi korban persetubuhan. Pelaku tersebut melakukan tindakan pencabulan anak di bawah umur yang dilakukannya terhadap anak muridnya sendiri yang terjadi pada bulan Februari sampai bulan Juni tahun 2024. Kejadian ini dilaporkan pada bulan September 2024 dan pelaku melarikan diri ke kabupaten lain. Pelaku sendiri dibekuk saat pulang ke rumah setelah kabur keluar daerah selama 3 bulan. Saat ini penyidik masih melakukan pemeriksaan pelaku dan pendampingan terhadap korban. Bayazir Al-Rehan, Kompas TV Bengkulu. Penyaluran bantuan pangan 10 kg beras per bulan per kepala keluarga bagi warga miskin di Bengkulu kembali dilanjutkan. Bulog yang jadi penyalur bantuan pangan mengatakan, bantuan beras untuk tahun ini turun jadi 120.966 keluarga. Dari tahun 2024 lalu sebanyak 166.359 keluarga. Bantuan beras 10 kg per keluarga akan disalurkan untuk bulan Januari dan Februari. Pendistribusian bantuan pangan ini sudah melalui proses validasi data oleh Bulog. Perlu juga diketahui bahwa untuk alokasi Banpam 2025 ini ada penurunan dari masyarakat atau penerima manfaat, yaitu ya keluarga penerima manfaat atau penerima bantuan pangan. Kalau kemarin kurang lebih sekitar 2 juta penerima manfaat, ini kurang lebih 1.600.000. Jadi ada kekurangan ataupun perubahan kurang lebih sekitar 24-25%. Program bantuan pangan beras ini disalurkan pemerintah guna meringankan beban dan membantu memenuhi kebutuhan pokok keluarga miskin. Bayazir Al-Rehan, Kompas TV Bengkulu. Demikian tadi saudara sejumlah sorotan dari wilayah lain di Sumatera bagian selatan, dan sajalah Kompas Sumbasul masih akan kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda kembali menyaksikan Kompas Sumbasul. Saudara, seorang ibu rumah tangga di Palembang, Sumatera Selatan meninggal dunia dengan kondisi memprihatinkan. Peristiwa ini diduga akibat ibu rumah tangga itu dikurung dan ditelantarkan suaminya. Ngancem. Sempat dirawat di rumah sakit sejak Selasa 21 Januari 2025 dengan kondisi memprihatinkan, seorang ibu rumah tangga di Palembang SPS meninggal dunia pada Kamis 23 Januari 2025. SPS diduga meninggal karena tidak diberi makan selama 3 bulan oleh suaminya. Tidak hanya itu, SPS juga diduga dikurung dalam kamar. Kasus ini terungkap setelah kakak SPS mendapatkan informasi dari tetangga tentang kondisi adiknya. Kakak SPS lalu membuat laporan di Polrestabes Palembang. Dalam laporan itu, ia melaporkan suami SPS, WS, atas dugaan kekerasan dalam rumah tangga. Keterangan kakak SPS, awalnya terlapor sudah sempat diamankan polisi, namun dilepaskan kembali karena kurang bukti. Iya, udah tahu nih, Pak. Udah tahu nih, tiba-tiba pas saat tahu itu dia sudah dibawa ke rumah sakit itu ya. Itu pun dari warga yang juga tahu. Warga yang itu ya. Ya pas pertama kali laporan itu, Pak. Ya polisi bingung nak ngasih pasal berapa dengan kasus ini katanya tuh. Jadi sempat ditahan oleh polisi itu. Sempat ditahan, Pak. Cuman 1 kali di 24 jam. Namun hal itu dibantah Kapolrestabes Palembang. Dalam pesan tertulisnya melalui WhatsApp yang menyatakan terlapor saat ini masih di Polrestabes Palembang untuk pemeriksaan. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Sementara itu, saudara, seorang pria di Palembang yang diduga melakukan pencurian oleh warga nekat lompat dari atap rumah ke kabel listrik. Usahanya gagal lantaran terjatuh. Seorang pria di Palembang nekat lompat dari atap rumah warga ke kabel listrik saat dikejar pada Sabtu 25 Januari 2025 malam lalu.
Aksi pria tersebut gagal karena ia terjatuh dan ditangkap warga yang sudah menunggu di bawah. Saat tertangkap, pria yang diduga melakukan pencurian dihukum warga hingga babak belur. Setelah itu terduga pelaku pencurian dibawa warga ke Polsek Seberang Ulu 1 Palembang. Karena luka dialaminya, polisi kemudian membawa ke rumah sakit. Kapolsek Seberang Ulu 1 Palembang menerangkan, pria berinisial AD diduga mengalami gangguan jiwa. Karena saat diperiksa, jawaban dari pernyataan tidak nyambung. Kita bawa dulu ke rumah sakit Bari, kita laksanakan untuk pengobatannya terlebih dahulu karena banyaknya luka-luka lebam pada wajah yang bersangkutan. Kemudian setelah itu baru kita amankan di Polsek untuk proses lanjut. Setelah itu setelah kita mem-BAP yang bersangkutan ternyata ada gangguan kejiwaan. Apa yang kita tanyakan kurang nyambung. Warga tidak membuat laporan polisi dari penangkapan itu karena tidak ada kerugian atau barang berharga yang diambil. Sementara AD diserahkan ke Dinas Sosial Kota Palembang. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Kita ke sorotan lainnya, saudara. Umat Buddha khidmat dalam penyalaan lilin rangkaian Tahun Baru Imlek di Vihara Dharma Kirti Palembang. Lilin atau pelita dipercaya sebagai simbol untuk memulai kehidupan di tahun yang baru. Umat Buddha warga Tionghoa di Palembang khidmat melakukan serangkaian ibadah di malam Tahun Baru Imlek di Vihara Dharma Kirti di Jalan Papera, Kecamatan Ilir Timur 1 Palembang pada Selasa 28 Januari 2025 malam. Semua kalangan mulai berdatangan dan bergantian memanjatkan doa dan menjalankan ritual peribadatan. Kegiatan ini dilaksanakan dengan hikmat yang dilanjutkan penyalaan lilin atau pelita yang dimaknai sebagai simbol menerangi kehidupan di tahun yang baru. Kita melakukan persembahyangan untuk melakukan penyalaan pelita atau kita blessing lampion. Ya, jadi kita melakukan persembahyangan ini kita mengharapkan seluruh umat Buddha yang berpartisipasi juga memiliki semangat yang baik. Selayaknya seperti sebuah pelita atau penerangan, mudah-mudahan tahun baru nanti semua umat Buddha atau semua masyarakat memperoleh juga penerangan dari berbagai macam aspek, ya, rezekinya makin banyak, kesehatannya makin bagus dan bahagia, gitu harapannya. Harapan umat yang hadir, apa yang belum terlaksana di tahun sebelumnya bisa terlaksana di tahun yang baru serta menjadi lebih baik. Makna Imlek tahun ini semoga ke depannya bisa lebih baik lagi, lebih maju, lebih sukses dari tahun-tahun sebelumnya. Ada target-target yang ingin dicapai mungkin tahun ular ini? Mudah-mudahan semua doa-doa dan harapan bisa terkabul di tahun ular ini. Di tahun baru, masyarakat diharapkan memiliki semangat baru yang berkontribusi untuk lingkungan serta diharapkan bisa mempraktekkan ajaran Buddha di kehidupan sehari-hari untuk mewujudkan kebersamaan dan kedamaian. Muhammad Reza Pahlevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Saudara, sejumlah sorotan menarik lainnya masih akan kami hadirkan usai jeda. Kompas Sumbaksel akan segera kembali. Anda masih menyaksikan Kompas Sumbaksel. Saudara, warga Tionghoa padati Klenteng Chandranadi yang terletak di kawasan 10 Ulu Palembang. Mereka melaksanakan ibadah saat Tahun Baru Imlek. Perayaan pergantian Tahun Baru Imlek di Klenteng Chandranadi, 10 Ulu Palembang berlangsung hikmat dan meriah. Warga berdatangan silih berganti untuk melaksanakan ibadah. Rangkaian kegiatan sudah dimulai siang hingga puncaknya berdoa di kelenteng pada malam harinya. Aktivitas jelang tahun baru ini juga dimaknai sebagai silaturahmi antar keluarga, saling introspeksi agar di tahun depan menjadi lebih baik. Kemudian rangkaiannya itu dari depan dulu biasanya kepada Tuhan Yang Maha Esa di altar paling depan, kemudian nanti ke altar tengah, altar di belakang, bukan di belakang gedung ya, di belakang altar depan, kemudian kiri kanan. Itu ada rangkaian, ada nomor-nomor urut,
sudah kita pasang supaya mereka nanti tidak cross. Itu. Jadi tentunya kita berharap di sini kelentengnya ada kelenteng utama ada Dewi Kuan Im. Di tahun ular kayu ini, harapan baik selain menjaga keharmonisan dan kerukunan dengan sesama maupun antar masyarakat juga dapat terjalin tahun ini. Tentunya di tahun baru Imlek ini kami yang pertama mengucapkan merayakan tahun baru Imlek. Semoga di tahun baru Imlek ini membawa berkah kebahagiaan, kedamaian, kesejahteraan, kemakmuran, dan keharmonisan bagi kita semua. Semoga para umat bisa melaksanakan rangkaian kegiatan ini, khususnya adalah ritual keagamaan di tempat ibadah dengan nyaman, aman, juga menjaga kerukunan, keharmonisan, baik intern maupun antar umat beragama. Warga yang hadir di salah satu kelenteng tertua di Palembang tak hanya dari Palembang namun dari luar kota. Selain beribadah, ajang kumpul keluarga. Pada tahun ular kayu ini harapan menjadi lebih baik, menjadi pribadi lebih bijaksana, serta tetap bersyukur pada Tuhan. Muhammad Reza Pahlevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Palembang, Sumatera. Saudara, libur panjang dimanfaatkan warga untuk berlibur di wahana air. Pada momen Imlek, pengelola wahana air menghadirkan atraksi barongsai. Warga di Palembang, Sumatera Selatan memadati wahana air saat libur Imlek. Wahana air masih menjadi pilihan warga menikmati libur bersama keluarga sejak awal pekan lalu. Memeriahkan perayaan Imlek tahun ini, pengelola wahana menghadirkan atraksi barongsai untuk menghibur pengunjung. Pengunjung mengungkapkan atraksi barongsai menjadi daya tarik tersendiri. Karena di Palembang wisatanya kan agak kurang, jadi salah satunya ke wahana air di sini. Mumpung liburan panjang kan Imlek, memang bagus sih kalau barongsai kan karena bertepatan dengan Imlek hari ini. Pengelola wahana mengungkapkan sejak beberapa hari terakhir pengunjung melonjak hingga 1.500 orang dan mencapai 2.000 orang saat libur Imlek. Kita berdoanya sih ada lonjakan ya, kemarin udah sampai 1.500 pengunjung, hari ini kita targetnya sampai dengan 2.000 mungkin lebih gitu. Lebih baik kalau dulu di tahun lalu ya 1.000 pengunjung kita ada, kalau ini sampai dengan 2.000 pengunjung, mungkin karena ada promo juga ya. Untuk menarik lebih banyak pengunjung selama libur panjang, pengelola juga menghadirkan promo harga tiket. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Saudara, di tengah kesulitan finansial yang belum terselesaikan, pelatih dan pemain Sriwijaya FC membutuhkan orang tua angkat dalam tim saat ini. Hal tersebut untuk memberikan dukungan psikologis dan finansial. Sriwijaya FC sedang berjuang di play-off degradasi Liga 2 musim 2024-2025. Untuk kedua kalinya Sriwijaya FC harus melalui laga serupa setelah sebelumnya selamat dari degradasi pada kompetisi musim 2023-2024 lalu. Sayangnya yang sama masih terjadi, bahkan pemain dan pelatih melalui laga play-off dengan tunggakan gaji yang belum dibayar manajemen. Pelatih dan pemain Sriwijaya FC mengaku membutuhkan bapak angkat yang bisa memberikan dukungan psikologis dan sekaligus finansial. Orang tua tidak pernah melihat anaknya gimana sih rasanya, seperti itu. Makanya statement saya kemarin, jangan banyak ngomong di media sosial, ya ayo temuin kami di hotel. Ya, siapa lagi, kemana kami harus mengadu, kemana, siapa? Ya kan, otomatis kan manajemen seperti itu. Ya, kita tidak minta apa-apa, cuma minta butuh kita lihat, mereka lihat kita, pelatih ofisial banyak di situ. Seperti itu. Pelatih dan pemain mengapresiasi Ketua Askot PSSI Palembang yang sudah menunjukkan kepedulian dan memberikan bantuan finansial pada mereka. Membuktikan kepada pemain, jajaran manajemen ofisial itu bahwa di sini masih ada orang tua yang memperhatikan para pemain Sriwijaya FC agar mereka tidak jatuh dalam keterpurukan, dan saya berharap penuh Sriwijaya FC ini tetap kokoh di Liga 2 dan selamatlah dari zona degradasi. Pelatih dan pemain Sriwijaya FC berharap ada banyak dukungan dari luar manajemen, dari sponsor maupun pecinta sepak bola untuk Sriwijaya FC yang kini sedang mempertahankan asa berada di Liga 2. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan.
Usai jeda, saudara, Kompas Umbas masih akan kembali dengan sejumlah sorotan menarik lainnya. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda kembali menyaksikan Kompas Sumbasel, saudara, dan jika Anda tidak sempat menyaksikan sorotan utama kami, berikut kilasan laporan utama Kompas Sumbasel hari ini. Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polrestabes Palembang menangkap dan menetapkan WS sebagai tersangka kasus meninggalnya SPS yang merupakan istrinya. Hal itu setelah polisi menemukan 2 alat bukti dari kasus tersebut. Menurut Kapolrestabes Palembang, tersangka sengaja membiarkan atau menelantarkan korban yang tengah menderita kanker paru hingga meninggal dunia. Motif tersangka karena marah korban selalu menolak saat diajak berhubungan. Korban mengidap kanker paru sejak 2024 yang mengakibatkan tubuh korban susut. Kapolrestabes Palembang juga menegaskan tidak ada penyekapan dari peristiwa ini. Merasa jengkel, motifnya jengkel, karena Hasan tidak terlampiaskan sebagai seorang suami yang pada akhirnya menambah keinginan yang bersangkutan untuk tidak merawat istrinya sebagaimana yang diinginkan. Yang bersangkutan hanya menyiapkan makan, tidak menyuapi hanya sekali saja pada tanggal 17, namun sebelumnya tidak. Dan setelah disuapi itu ternyata ada keinginan tertentu, yaitu ingin diajak berhubungan suami istri, dan itu pun ditolak. Dan kejengkelan itu berdampak semakin tidak diperhatikannya sang istri. Sementara itu, kuasa hukum keluarga korban meminta polisi melakukan gelar perkara agar tersangka dijerat pasal yang lebih berat. Akan minta gelar perkara, kita juga akan menunjukkan bahwa bukti-bukti kita juga sebagai pelapor, kami akan menekankan bahwa itu pasal perantaraan pasal 44, dari pasal 49 ke pasal 44, karena ancamannya kan lebih tinggi. Kami mohon keadilan dari pihak keluarga juga, merasa sakit hati lah, merasa teriris lah karena adiknya itu ditelantarkan dan tidak diurus lah selama 2 bulan dalam penyakitnya itu. Karena perbuatan tersebut, tersangka terancam hukuman di atas 5 tahun penjara. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Pencurian sepeda motor terekam kamera pemantau terjadi di Jalan Sriwijaya Negara, Kecamatan Ilir Barat 1 Palembang pada Rabu 29 Januari 2025 dini hari. Dalam rekaman CCTV, awalnya pelaku berusaha mencuri motor yang persis berada di depan pintu rumah. Namun aksi itu gagal karena motor dipasang kunci tambahan. Sesaat kemudian pelaku lain masuk dan mencuri motor lainnya. Untuk mempermudah aksinya, pelaku melepas pagar rumah. Pemilik rumah baru mengetahui aksi pencurian tersebut pada pagi harinya. Gemboknya tidak dirusak tapi pagarnya diangkat di jaringan TKP. Nah, pertama nyongkel motor warna biru, Beat warna biru, tapi tidak baca ada motor Beat warna hitam punya pemilik kosan. Wong 2 pelakunya, sikok pakai masker, sikoknya tidak. Digembok semua, kosan digembok semua tapi pagar dicongkel. Peristiwa itu pun dilaporkan pemilik motor ke Polrestabes Palembang. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Perayaan pergantian tahun baru Imlek di Kelenteng Chandranadi, 10 Ulu Palembang berlangsung hikmat dan meriah. Warga berdatangan silih berganti untuk melaksanakan ibadah. Rangkaian kegiatan sudah dimulai siang hingga puncaknya berdoa di kelenteng pada malam harinya. Aktivitas jelang tahun baru ini juga dimaknai sebagai silaturahmi antar keluarga, saling introspeksi agar di tahun depan menjadi lebih baik. Kemudian rangkainya itu dari depan dulu kepada Tuhan Yang Maha Esa di altar paling depan, kemudian nanti ke altar tengah, altar di belakang, bukan di belakang gedung ya, di belakang altar depan, kemudian kiri kanan. Itu ada rangkaian, ada nomor-nomor urut sudah kita pasang supaya mereka nanti tidak cross itu. Jadi tentunya kita berharap di sini kelentengnya ada kelenteng utama ada Dewi Kuan Im. Di tahun ular kayu ini, harapan baik selain menjaga keharmonisan dan kerukunan dengan sesama maupun antar masyarakat juga dapat terjalin tahun ini.
Tentunya di tahun baru Imlek ini kami yang pertama mengucapkan merayakan tahun baru Imlek. Semoga di tahun baru Imlek ini membawa berkah kebahagiaan, kedamaian, kesejahteraan, kemakmuran, dan keharmonisan bagi kita semua. Semoga para umat bisa melaksanakan rangkaian kegiatan ini, khususnya adalah ritual keagamaan di tempat ibadah dengan nyaman, aman, juga menjaga kerukunan, keharmonisan, baik intern maupun antar umat beragama. Warga yang hadir di salah satu kelenteng tertua di Palembang tak hanya dari Palembang namun dari luar kota. Selain beribadah, ajang kumpul keluarga. Pada tahun ular kayu ini harapan menjadi lebih baik, menjadi pribadi lebih bijaksana, serta tetap bersyukur pada Tuhan. Muhammad Reza Pahlevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Palembang, Sumatera. Informasi tadi saudara sekaligus menjadi akhir dari Kompas Sumbaksel hari ini. Tetap saksikan konten lokal Kompas TV setiap hari mulai pukul 4.30 hingga 7 pagi. Dan kembali kami ingatkan bagi Anda yang ingin berbagi informasi, kritik ataupun saran, dapat mengakses media sosial kami di @kompastv_palembang. Akhirnya, saya biasa pamit, terima kasih dan tetap menyaksikan Kompas TV independen terpercaya. Sampai jumpa.